Salam Bapak Ibu Jemaat GBI Gatson dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita mengucap syukur karena hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah dan juga khususnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya sekalipun ibadah kita dilakukan secara virtual, secara online, tetapi Tuhan hadir di setiap tempat di mana kita berada. Tuhan hadir di setiap rumah tangga kita. Dan Tuhan hadir di dalam hati kita. Dan hari ini Tuhan akan berbicara melalui kebenaran firman-Nya kepada setiap kita secara pribadi. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan secara khusus untuk kesempatan saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau mengurapi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa Tuhan biarlah sabda firman-Mu yang diberitakan pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Memulihkan setiap kami. Menguatkan setiap kami dan menghibur setiap kami. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap. Tapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa, biarlah hal yang kekal inilah yang boleh menjadi kerinduan setiap kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan judul mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bacakan sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menggoncang dan melululantahkan berbagai aspek kehidupan manusia beberapa tahun terakhir ini. Bahkan mungkin di setiap kita jemaat Tuhan GBI Gatson pun mengalami kegoncangan, mengalami persoalan, mengalami gangguan dalam berbagai segi kehidupan kita. Apakah itu aspek perekonomian, keuangan, kesehatan, kehidupan sosial kita. Pasti setiap kita ikut merasakan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. COVID-19 telah membawa persoalan, permasalahan yang cukup signifikan. Kehidupan kita yang sebelumnya sedang berjalan dengan normal, kemudian harus mengalami goncangan dan mengalami problem. Sehingga kita bisa katakan bahwa COVID-19 ini membawa efek yang cukup meresahkan kehidupan manusia. Cukup meresahkan setiap kita. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, keresahan akan hidup ini. Dan ini pengalaman yang tidak sedikit dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Nah, kondisi seperti ini masih relevankah ketika kita bicara atau kita membahas tentang mengucap syukur? Mungkinkah kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang pelik saat ini? Mungkinkah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik?
di saat-saat sulit yang sedang kita alami. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca memberikan perintah kepada setiap kita sebagai orang percaya, mengucap syukurlah. Apa itu mengucap syukur? Kalau kita lihat arti kata mengucap syukur, kata mengucap syukur itu artinya menyampaikan ungkapan terima kasih. Artinya ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kata bersyukur artinya kita berterima kasih. Mengucap syukur, menyampaikan ungkapan terima kasih kita. Kita mengucap syukur untuk kasih Allah kepada kita yang tak pernah habis-habisnya. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Bahkan terlebih dari semuanya itu, saudara-saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur untuk keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena betapa mahalnya kehidupan kekal itu, yang tidak dapat diusahakan oleh kita sebagai manusia. Allah memberikannya secara cuma-cuma. Sehingga kalau hari ini kita menikmati keselamatan kekal itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 106 ayat 1 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, saudara. Tetapi memang dalam kondisi di saat kita mengalami paceklik, kita mengalami keadaan yang pelik, keadaan yang sulit, memang tidak mudah untuk kita mengucap syukur. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia membiarkan saya harus mengalami keadaan yang sulit ini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia membiarkan rumah tanggaku mengalami kegoncangan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia membuat usahaku menjadi bangkrut? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia memberikan pergumulan di dalam hidupku? Saudara, ada sebuah kisah. Suatu ketika di Ambon ada seorang oma-oma yang dia ingin menjemur padinya. Ketika dia melihat cuaca cerah, panas, lalu dia mengeluarkan padinya. Dia hamparkan padinya di atas sebuah tikar, lalu dia jemur. Beberapa menit kemudian cuaca berubah menjadi mendung. Lalu dia mengumpulkan padi itu yang sudah dia jemur tadi, dia bawa masuk ke dalam rumah. Beberapa menit setelah padi itu sudah ada di dalam rumah, dia lihat di luar ternyata cuaca cerah lagi. Dia keluarkan padi itu, dia hamparkan lagi di tikar, lalu dia menaruh padi itu untuk dijemur, saudara. Tetapi beberapa menit kemudian mendung lagi. Lalu padi itu dia kumpulkan lagi dan dia bawa masuk ke dalam rumah. Karena dia lihat cuacanya yang terus berubah-ubah, ya, mendung panas, membuat dia marah. Lalu dia keluar di depan rumahnya, dia berdiri ke langit dan dia tunjuk ke langit dan dia berkata, Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah tidak bisa atur cuaca, Tuhan Allah turun ke bumi biar saya yang naik ke atas untuk ngatur cuaca. Kalau saya seperti saya yang jadi Tuhan Allah, mungkin saya bilang silakan Oma datang naik ke atas. Maka pasti Oma itu akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam pemikiran Oma ini Tuhan itu tidak baik.
Kalau dia baik, kenapa dia buat mendung panas sehingga itu menyusahkan dia untuk menjemur padi? Saudara, Alkitab membuktikan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada begitu banyak ayat-ayat yang mereferensikan, yang menyatakan secara gamblang bahwa Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan Tuhan itu baik. Dia memberikan yang terbaik, bahkan dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Bahkan dalam keadaan menderita sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sifat kebaikannya tidak berubah untuk selama-lamanya. Tidak tergantung pada kondisi, situasi, keadaan kita. Kalau kita sebagai manusia, kita baik ketika orang baik kepada kita. Tetapi Tuhan, dia baik dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisi kita. Dia itu tetap Allah yang baik. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun hari yang kita jalani, sesulit apapun keadaanmu hari ini, ingat bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan hari ini, mengucap syukurlah. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, memiliki teman-teman, saudara-saudara, istri, suami, anak-anak yang mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih diberikan napas kehidupan, mengucap syukurlah. Bahkan seberat apapun masalah dan pergumulan yang saat ini engkau alami, masih ada begitu banyak hal untuk disyukuri. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, ada banyak hal di sekitar kita yang sebenarnya itu menjadi alasan bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu bicara soal situasi. Bicara soal kondisi. Artinya bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Karena dalam ayat ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat ini tidak memberikan kita pilihan. Ayat ini tidak mengatakan kita hanya mengucap syukur kalau keadaannya lagi nyaman. Kalau keadaannya lagi baik, lagi senang. Ayat ini tidak memberi kita pilihan kita mengucap syukur saat kita sedang bergembira. Ketika gaji kita naik, ketika kita mengalami promosi jabatan, bisnis lancar, naik kelas, ulang tahun. Ayat ini tidak kasih kita pilihan untuk mengucap syukur dalam hal-hal yang baik saja. Tetapi ayat ini mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala situasi. Dalam segala keadaan. Mengucap syukur saat kita sehat maupun saat sakit. Mengucap syukur saat susah maupun senang. Mengucap syukur saat mendapatkan keuntungan. Bahkan kemalangan sekalipun harus mengucap syukur. Tapi faktanya, kenyataannya Bapak Ibu, seringkali kita mengucap syukur saat keadaan lagi baik-baik, saat keadaan lagi normal. Saat ulang tahun kita mengucap syukur, saat bisnis kita lancar kita mengucap syukur, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita mengalami persoalan, pergumulan hidup yang diizinkan Tuhan, lalu kita tidak mau mengucap syukur.
Bahkan kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Kita tidak lagi mau mengikut Tuhan. Kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang penginjil yang bernama Sadhu Sundar Singh. Suatu ketika dalam perjalanan dia ke suatu tempat pelayanan, dia dirampok di jalan. Uangnya diambil. Barang-barangnya dirampok semuanya. Setelah pulang sampai di rumah, Sadhu Sundar Singh menuliskan kisah itu di dalam buku hariannya. Dan di dalam kisah itu dia menuliskan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena mereka telah merampok uang saya. Mereka telah merampok barang-barang saya. Tapi saya bersyukur karena uang saya masih ada di rumah. Saya masih punya barang-barang yang ada di rumah. Lalu yang kedua, Sadhu Sundar Singh menuliskan, Tuhan, aku mengucap syukur karena mereka telah mencuri uangku. Mereka telah mencuri barang-barangku. Tetapi aku mengucap syukur karena mereka tidak mencuri nyawaku. Nyawaku masih ada. Aku masih hidup. Lalu yang ketiga, Tuhan, aku mengucap syukur karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Saudara bisa lihat bagaimana luar biasanya Sadhu Sundar Singh. Pergumulan, malapetaka, bencana yang dia alami tetap membuat dia melihat bahwa masih banyak hal, masih banyak keadaan di mana hal tersebut mendorong kita untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan seorang penyair yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby mengalami buta permanen sejak umur 6 minggu, saudara. Tetapi dalam kebutaannya itu Tuhan mengaruniakan dia banyak talenta, banyak karunia-karunia, kemampuan. Dia menjadi pemain musik yang hebat. Dia menjadi penulis lagu, ribuan lagu yang dia tulis. Ya. Dan lagu-lagu itu masih ada, masih dinyanyikan sampai hari ini, saudara. Suatu ketika dia berjumpa dengan seorang pendeta. Pendeta ini menaruh simpati atas kebutaan Fanny Crosby. Ya. Lalu dia mengatakan kepada Fanny Crosby, Tuhan mengaruniakan kepadamu banyak sekali talenta. Tetapi kenapa dia membiarkan engkau buta? Apa yang diresponkan oleh Fanny Crosby? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau hari ini saya bisa terlahir kembali, aku mau meminta kepada Tuhan untuk aku dilahirkan dengan buta. Wah, pendeta ini kaget. Kenapa engkau menginginkan hal itu? Dia bilang, aku merindukan bahwa yang pertama aku lihat dalam hidupku adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Luar biasa. Fanny Crosby tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia tetap melihat Tuhan itu baik. Fanny Crosby mampu mengucap syukur sekalipun dia harus mengalami buta permanen seumur hidup. Tapi bagi dia ada hal lain di mana hal tersebut mendorong dia untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan dalam segala hal yang terjadi atas hidup kita, Alkitab berkata Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini ada dalam pengetahuan Tuhan. Allah berdaulat atas kehidupan manusia dan Allah mengatur segala sesuatu. Dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa sama Tuhan.
Sekalipun mungkin hari ini engkau mengalami masalah yang pelik, yang sulit di dalam hidup. Karena dia Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Bahkan COVID-19 ini kita bisa katakan bahwa Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kebaikan apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya. Saya menderita, saya susah. Saudara, kebaikan yang Tuhan maksudkan di sini adalah bukan menyangkut hal-hal yang sifatnya materi atau fisik, tetapi kebaikan rohani. Dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Kita kembali hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan cara hidup kita yang jahat. Dan kita kembali mendekatkan diri, bergantung kepada Tuhan. Melalui COVID-19, kita boleh melihat bahwa kekuatan manusia terbatas. Hidup kita terbatas. Kita butuh Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Itulah kebaikan yang Tuhan inginkan dari adanya penderitaan di dalam hidup kita. Adanya musibah, kesulitan dalam hidup kita. Yaitu kita kembali kepada Dia yang memiliki hidup ini. Kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian dalam ayat ini juga firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Merupakan keinginan Tuhan bagi setiap orang percaya. Merupakan perintah Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Ketika engkau tidak sanggup mengucap syukur dalam segala hal, engkau tidak mampu mengatakan Tuhan itu baik. Ketika engkau tidak mampu berterima kasih kepada Tuhan untuk apapun, untuk keadaan apapun yang engkau alami, maka hal itu menyatakan bahwa engkau sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Engkau sedang mengingkari, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Engkau sedang tidak taat kepada perintah Tuhan. Mungkin engkau masih datang ke gereja, masih beribadah, masih berdoa. Tetapi kalau engkau tidak sanggup mengucap syukur untuk segala hal yang engkau alami, maka engkau sedang berada di luar kehendak Tuhan. Karena dalam ayat ini kehendak Tuhan bagi kita adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Ketika kita tidak mengucap syukur, atau ketika kita mengucap syukur hanya untuk hal-hal yang baik, lalu hal-hal yang tidak baik kita marah-marah, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, maka kita sedang melawan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena hal ini merupakan perintah Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan bagi kita. Di akhir dari khotbah saya ingin menyampaikan satu kisah seorang pria yang melakukan perjalanan di tengah samudra raya yang luas dengan sebuah kapal. Lalu kapal itu mengalami kecelakaan dan dengan sebuah bongkahan kayu, pecahan kapal, pria ini berhasil menepi ke sebuah pulau kecil yang terasing, saudara. Di mana pulau itu tidak ada satu orang pun.
Dalam keputusasaannya, pria ini dia berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta bantuan. Ya, sekiranya dia boleh diselamatkan, dibawa keluar dari pulau terasing tersebut. Setiap hari dia berdiri, lalu memandang, berharap kalau ada kapal yang bisa datang dan menyelamatkan dia. Tetapi berhari-hari, apa yang dia harapkan tidak terwujud. Dia lelah, dia putus asa. Ya, dia coba bertahan hidup, dia membuat sebuah gubuk dan pondok kecil untuk dia berlindung. Ya. Dan lalu suatu hari saudara, dia pergi mencoba berburu di hutan. Ya, supaya dia bisa makan, ya. Dia mencari makanan. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia kembali ke gubuknya. Dia mendapati bahwa gubuknya sudah rata dengan tanah. Sudah terbakar habis. Yang tersisa yang dia lihat hanyalah api dan asap pekat yang membumbung tinggi ke langit. Apa yang telah dia usahakan selama dia ada di pulau itu semuanya habis. Lalu dalam hatinya dia mulai putus asa. Dia marah kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, mengapa engkau timpakan semua malapetaka ini atas diriku? Bahkan gubukku satu-satunya juga engkau hancurkan semuanya itu. Dia marah lalu tanpa sadar dia tertidur. Hari berikutnya saudara, dia terbangun karena dia mendengar ada suara kapal yang perlahan-lahan mendekat ke pulau tersebut. Lalu perahu itu menurunkan sebuah sekoci dan segera merapat ke pulau itu. Dan sepertinya kapal itu tahu bahwa ada orang di pulau tersebut. Ketika orang dari kapal ini turun menghampiri si pria ini bertanya, bagaimana kau tahu di sini ada orang yang perlu pertolongan? Bagaimana engkau tahu saya membutuhkan pertolongan? Ya. Lalu orang yang dari kapal itu mengatakan, kami melihat ada asap yang engkau nyalakan. Ada asap yang membumbung tinggi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sangat mudah berputus asa. Ya. Kita sangat mudah kecewa kepada Tuhan. Bahkan kita sangat mudah mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ketika kita ditimpa oleh hal-hal yang buruk. Padahal sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa Allah bekerja di dalamnya untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan, kepada kebaikan yang Tuhan inginkan. Jika hari ini engkau sedang tertimpa hal yang buruk, jika hari ini engkau mungkin sedang mengalami persoalan dalam hidupmu, engkau yang sakit, sedang bergumul dengan sakit penyakit, engkau yang sedang bergumul dengan masalah ekonomimu, dengan keuangan, dengan usaha pekerjaan. Bahkan mungkin engkau sudah tidak lagi melihat ada harapan, ada jalan yang terbaik. Mari engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Engkau tetap mencari Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Mungkin ini menjadi tanda bahwa Allah sekali lagi akan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Mungkin ini sebagai pertanda bahwa Allah sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Dia. Oleh karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa untuk terus mencari Tuhan. Sekalipun harus dengan tertatih-tatih, dengan pergumulan yang berat. Tapi ingat bahwa ada upah yang akan Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh tetap setia dan taat kepadanya. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena ada hal yang baik
yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan masih begitu banyak hal-hal baik yang ada dalam hidup kita yang harusnya membuat kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Sekaligus kita akan berdoa mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah diberitakan hari ini di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Kalau mungkin ada umat-Mu yang mengalami pergumulan dan persoalan di dalam hidup, yang telah membuat mereka menjadi putus asa dan lemah. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan Tuhan meraih, menjangkau setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu melawat dan menguatkan mereka, memulihkan mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memulihkan setiap hati yang lemah, setiap jiwa yang merana, bahkan setiap umat-Mu yang berputus asa. Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, biarlah kami boleh dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, jemaat GBI Gatson, di dalam menjalani hari-hari hidup mereka sepanjang minggu ke depan, Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan pelayanan umat-Mu, biarlah tangan Tuhan memberkati, membuat segala apa yang dikerjakan oleh umat-Mu menjadi berhasil. Dan sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah berkat Allah senantiasa menyertai kami dan berlimpah-limpah atas seluruh hidup kami dan setiap rumah tangga kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah minggu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.